Pasar Gading yang biasanya riuh sejak fajar, pagi itu terasa sedikit berbeda. Di antara suara pedagang yang menjajakan dagangan dan aroma tanah basah setelah hujan semalam, ada sosok yang membuat orang-orang menahan napas. Doni, preman bertubuh besar dengan tato mencolok di leher, berjalan santai sambil mengisap rokok. Langkahnya berat, dan setiap injakan seolah menggetarkan lantai pasar yang sudah reyot. Semua orang mengenalnya, bukan karena kebaikannya, tapi karena keganasannya. Doni bukan preman biasa, ia adalah raja kecil di pasar itu. Pedagang sayur, penjual ikan, hingga tukang parkir, semuanya tunduk di bawah ketakutannya. Setiap lapak wajib menyetor uang keamanan tiap minggu, dan siapa yang berani membangkang, bersiaplah menghadapi pukulan kayu besi yang selalu dibawanya. Tak terhitung berapa banyak kepala bocor dan dagangan berantakan gara-gara emosi Doni yang meledak tanpa sebab. Pagi itu, Doni tampak lebih garang dari biasanya. Entah karena habis kalah judi semalam atau sebab lain, wajahnya muram dan tatapannya seperti menantang siapapun yang berani lewat di hadapannya. Di sudut pasar, seorang bocah kecil terjatuh karena tak sengaja menyenggol kakinya. Doni menatap tajam, tapi hanya menggeram, membiarkan bocah itu berlari ketakutan sambil menangis. Pedagang-pedagang tua hanya bisa saling melirik, berharap hari itu berlalu cepat tanpa ada keributan besar. Namun di hati mereka, ada kegelisahan yang sulit diusir. Mereka tahu, biasanya kalau Doni sudah berjalan mondar-mandir seperti itu, pasti ada korban yang akan dipermalukan atau lebih buruk dihajar. Langit mendung yang menggantung di atas pasar seakan mengisyaratkan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Meski begitu, tidak ada satupun yang berani menegur Doni. Bagi mereka, menghindar dari preman itu adalah jalan paling aman. Sudah banyak cerita tentang orang-orang keras kepala yang mencoba melawan, hanya berujung masuk rumah sakit atau kehilangan lapak dagangannya. Tak ada yang mau mengulang kesalahan yang sama. Doni sendiri merasa pasar itu sudah menjadi miliknya. Ia suka merajalela, merasa bahwa siapapun yang ada di sana hanyalah tamu di kerajaannya. Dengan mulut penuh umpatan, ia sesekali menggoda para ibu-ibu muda yang lewat. Tidak peduli mereka marah atau malu, baginya itu hiburan gratis di tengah hidupnya yang kelam. Namun tanpa Doni sadari, takdir sedang menyiapkan pelajaran pahit untuknya. Sebuah kejutan besar, yang akan membuat seluruh pasar terbelalak, bahkan dirinya sendiri terkapar tak berdaya. Pagi itu bukan sekadar hari biasa. Ada seseorang yang berbeda yang akan melintasi jalannya, dan dunia Doni yang angkuh itu akan diguncang habis-habisan. Dan di saat Doni menginjak puntung rokoknya dengan kasar, seberkas bayangan melintas di ujung jalanan pasar. Seorang gadis muda dengan jaket hitam sederhana, berjalan santai, matanya menatap lurus tanpa takut. Tak seorang pun di pasar itu mengenalnya, tapi dalam beberapa jam ke depan, semua orang, termasuk Doni, akan mengingatnya selamanya. Langkah gadis itu terdengar pelan namun mantap di antara hiruk-pikuk pasar yang mulai padat. Ia mengenakan jaket hitam polos, celana jeans lusuh, dan sepatu kets putih yang sedikit kotor. Rambutnya dikuncir sederhana, memperlihatkan wajah tegas dengan mata tajam menatap ke depan. Di bahu kanannya, tersampir sebuah tas ransel kecil. Tidak banyak orang yang memperhatikan, tapi bagi yang jeli, ada emblem kecil berbentuk hati bertuliskan, PSHT, di lengan jaketnya. Rina, nama gadis itu, baru saja tiba dari luar kota. Ia mengunjungi pamannya yang membuka lapak kecil di Pasar Gading. Rina bukan gadis biasa, sejak usia remaja, ia sudah digembleng dalam kerasnya latihan persaudaraan setia hati terate. Tubuh mungilnya menyimpan kekuatan dan keterampilan yang jauh melampaui penampilannya, tapi hari itu, ia hanya ingin membantu pamannya berjualan, tanpa mencari masalah. Tanpa sengaja, langkah Rina membawa dirinya melintasi jalan utama pasar, jalan yang juga sedang dilalui oleh Doni. Mata-mata licik Doni segera menangkap sosok Rina. Ia menghentikan langkahnya, menatap dari atas ke bawah, lalu menyeringai lebar. Bagi Doni, gadis asing, apalagi yang berwajah cantik seperti Rina, adalah sasaran empuk untuk dijadikan mainan. Ia meludah ke tanah, kemudian berjalan cepat mendekatinya. Pedagang-pedagang yang memperhatikan dari jauh langsung bergidik. Mereka mengenal tatapan mata Doni, tatapan berburu, haus akan dominasi. Salah seorang penjual buah bahkan berbisik pelan, "Aduh, kenapa juga gadis itu harus lewat situ?" Tapi mereka hanya bisa mengawasi dalam diam, tak berani berteriak atau memperingatkan. Saat jarak tinggal beberapa langkah,
Doni bersiul nyaring, suara godaannya terdengar kasar dan menjijikkan. "Woi, manis, jalan sendiri aja. Sini, abang temenin," serunya sambil melirik cabul. Beberapa preman anak buahnya ikut tertawa dari kejauhan, menunggu tontonan biasa yang mereka nikmati hampir tiap minggu. Rina menghentikan langkahnya perlahan, menoleh ke arah Doni dengan tatapan datar. Matanya dingin, seolah memandang seekor anjing liar yang sedang menggonggong. Bukannya takut atau lari seperti korban-korban sebelumnya, Rina malah tersenyum kecil, senyum tipis yang mengandung rasa lelah dan kejengkelan yang dalam. Doni, yang tidak paham tanda bahaya itu, semakin besar kepala. Ia mendekat lebih agresif, tangannya sudah hampir terjulur ingin meraih lengan Rina. Namun di detik itu juga, udara pasar terasa lebih berat, seolah-olah seluruh energi di sekitarnya menegang. Beberapa pedagang mulai menundukkan kepala, berdoa dalam hati agar apapun yang akan terjadi, mereka tidak ikut terseret. Disinilah babak baru kehidupan Doni akan dimulai, babak yang penuh penyesalan dan rasa malu. Tapi untuk saat ini, Doni masih tersenyum sombong, tanpa sadar bahwa ia baru saja menginjak ekor macan. Dengan langkah sombong, Doni akhirnya berdiri tepat di hadapan Rina. Bau asap rokok dan keringat dari tubuh besarnya menusuk hidung, tapi Rina tetap berdiri tegak, matanya menatap tanpa gentar. Suasana pasar yang biasanya bising, kini seolah membungkam dirinya sendiri. Para pedagang menahan napas, beberapa bahkan sudah bersiap-siap membereskan dagangan, takut bentrokan akan meledak. "Sendirian, cantik, mau abang anterin keliling pasar?" ujar Doni, suaranya berat dengan nada mengejek. Ia mencoba menyentuh dagu Rina, gerakan yang biasa ia lakukan pada korban-korbannya. Tapi sebelum tangannya menyentuh kulit Rina, gadis itu dengan sigap memiringkan kepala, membuat tangan Doni melayang di udara tanpa arah. Doni terperangah sejenak, tak menyangka gadis kecil ini punya refleks secepat itu. Anak buah Doni di kejauhan tertawa kecil, mengira gadis itu hanya beruntung. Namun Doni merasa harga dirinya diinjak. "Wah, galak juga ya, makin seru nih," katanya sambil meludah ke samping. Dengan gerakan lebih kasar, ia berusaha mencengkram pergelangan tangan Rina. Di mata Doni, Rina hanyalah gadis lemah yang sok berani, tidak lebih. Namun begitu tangannya hampir mengenai Rina, tubuh gadis itu bergerak seperti bayangan. Dalam satu hentakan kecil, Rina mengunci pergelangan tangan Doni dengan teknik sederhana namun efektif. Doni sontak meringis kesakitan, merasa tulangnya hampir patah. Dengan sentakan ringan namun tepat, Rina melepaskan kuncian dan membuat Doni kehilangan keseimbangan, hampir jatuh ke tanah. Tawa anak buah Doni terhenti mendadak. Para pedagang mulai saling berpandangan, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang preman pasar dihinakan di hadapan umum, dan pelakunya adalah seorang gadis muda yang bahkan belum berkeringat sedikit pun. Wajah Doni kini merah padam, bukan hanya karena sakit, tapi karena malu. Ia mengaum seperti binatang buas yang terluka, mengacungkan jarinya ke arah Rina sambil berteriak, "Kurang ajar kau, dasar cewek gila. Berani-beraninya sama Doni, kau mau kuajar di sini juga, hah?" Rina hanya mengangkat satu alis, sikapnya tenang seperti samudera sebelum badai besar. "Kalau kau tak bisa jaga mulut dan tanganmu, maka tubuhmu sendiri yang akan menanggung akibatnya," katanya dingin, suaranya nyaris berbisik namun terasa menggema ke seluruh penjuru pasar. Kata-kata itu menusuk telinga Doni lebih sakit daripada tamparan. Tapi Doni terlalu bodoh untuk membaca tanda-tanda bahaya yang semakin jelas di depan matanya. Doni mengepalkan tinjunya, bersiap menyerang tanpa peduli lagi pada harga diri atau akal sehat. Ia tidak tahu bahwa langkah berikutnya akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Doni mengayunkan tinjunya dengan brutal, percaya diri penuh bahwa satu pukulan dari lengannya yang sebesar kayu itu cukup untuk melumpuhkan siapapun. Tapi bagi Rina, gerakan Doni tampak lambat seperti siput. Dengan sekali geser langkah ke samping, ia menghindari pukulan itu dengan mudah, membuat Doni terhuyung ke depan. Beberapa pedagang mulai berbisik panik, sebagian lainnya malah mundur menjauh, takut terkena imbas. "Jangan, Doni, dia bukan orang biasa," teriak seorang pedagang tua, Pak Sastro, dari balik lapak buahnya. Namun suara itu terlalu lemah dibandingkan amarah membabi buta yang membakar Doni. Ia sudah kehilangan akal sehat. Harga dirinya diinjak di depan semua orang, dan satu-satunya jalan baginya adalah menyerang, dan terus menyerang. Anak buah Doni yang biasanya ikut menonton dengan riang,
kini tampak ragu. Mereka melihat sendiri bagaimana Rina mengunci gerakan Doni sebelumnya, cepat, tenang, dan akurat. Tidak ada rasa takut atau canggung di gerak-gerik gadis itu, seperti seorang petarung yang sudah ribuan kali menghadapi orang lebih besar darinya. Sebagian dari mereka mulai saling berbisik, merasakan firasat buruk yang semakin menguat. Rina, di sisi lain, tetap berdiri tenang. Ia tidak pernah berniat membuat keributan di pasar itu, tapi jika dipaksa, ia tahu bagaimana membela dirinya. Dalam latihan keras di perguruan PSHT, ia diajarkan bukan hanya teknik bertarung, tapi juga filosofi, bahwa kekuatan sejati bukan digunakan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Dan hari ini, ia akan mengajarkan pelajaran itu kepada Doni, dengan caranya sendiri. Doni kembali menerjang, kali ini lebih nekat. Ia mencoba menangkap tubuh Rina dengan gerakan membabi buta, seperti banteng liar yang menyeruduk apa saja di depannya. Tapi dalam satu gerakan berputar yang indah, Rina menyambar tangan Doni, menariknya, lalu memutar tubuh pria itu ke tanah dengan teknik bantingan sederhana. Suara tubuh Doni membentur lantai pasar bergema keras, membuat semua orang membelalak kaget. Doni mengerang kesakitan, mencoba bangkit, tapi Rina sudah berdiri di atasnya. Satu kakinya menginjak ringan pergelangan tangan Doni yang hendak mengambil sesuatu dari balik pinggang, entah pisau atau senjata tumpul lainnya. "Cukup," ucap Rina dingin, suaranya tenang tapi penuh kekuatan, seolah tidak perlu berteriak untuk menguasai keadaan. Semua orang di pasar kini benar-benar membisu. Mereka tahu, Doni sudah kalah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Seumur hidup, belum pernah ada yang mempermalukannya seperti ini. Dan lebih ironis lagi, kekalahan itu datang dari seorang gadis kecil, yang kini semua orang sadari bukan sekadar gadis biasa, ia adalah seorang pendekar. Doni terbaring dengan wajah merah padam, bukan hanya karena sakit tapi juga karena malu yang menggerogoti harga dirinya. Di sekelilingnya, puluhan pasang mata menatap dengan campuran kaget, takut, dan kagum terhadap sosok Rina. Bagi Doni, yang selama ini merasa dirinya raja kecil di pasar Gading, situasi ini adalah mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi gengsi yang menyesakkan dadanya membuatnya menolak untuk menyerah begitu saja. Dengan geram, Doni menggertakkan gigi dan berusaha bangkit. "Belagu kau, dasar perempuan sombong," umpatnya dengan suara parau. Ia terhuyung, tubuhnya berat karena sakit di persendian, namun matanya masih menyala penuh amarah. Anak buahnya mulai ragu untuk mendekat. Mereka saling pandang, tidak yakin harus membantu atau membiarkan bos mereka mempermalukan diri sendiri. Rina tetap berdiri di tempatnya, tak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Sorot matanya tajam namun tenang, seolah memandang Doni seperti seekor ayam jantan yang mengamuk tanpa arah. "Kalau kau masih memaksa, aku tidak segan membuatmu lebih malu lagi," ucap Rina, suaranya rendah namun bergema hingga ke sudut-sudut pasar yang sunyi. Beberapa pedagang yang lebih senior mulai bergumam, "Kasihan Doni, harusnya tadi dengar peringatan." Pak Sastro bahkan sempat melangkah maju, ingin menengahi, tapi rasa takut kepada amukan Doni membuatnya mengurungkan niat. Semua hanya bisa berharap pertarungan itu cepat selesai sebelum pasar berubah menjadi medan kekacauan. Doni, yang dibutakan oleh harga diri yang remuk, tiba-tiba mencabut pisau kecil dari balik ikat pinggangnya. Kerumunan sontak berteriak kaget. Beberapa pedagang wanita menutup mulut, sementara yang lain mundur lebih jauh. Bagi Doni, jika ia tidak bisa menang dengan tangan kosong, maka ia akan menggunakan senjata, sebuah keputusan yang tidak hanya bodoh, tapi juga berbahaya. Namun sebelum Doni sempat mengayunkan pisaunya, Rina bergerak. Secepat kilat, ia meluncur mendekat, menyambar pergelangan tangan Doni, lalu memelintirnya dalam satu gerakan halus namun kuat. Pisau itu terlepas, berputar di udara, lalu jatuh dengan bunyi logam keras di lantai pasar. Doni berteriak kesakitan, lututnya otomatis menyentuh tanah karena tekanan di sendinya. Sekali lagi, Rina tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Ia hanya berdiri di atas Doni, mengunci pergelangan tangan pria itu dengan teknik sederhana yang membuatnya tak bisa bergerak. Semua orang yang menyaksikan sadar bahwa Rina tidak sekadar berkelahi, ia menguasai seni bela diri tingkat tinggi, gerakannya bersih, presisi, dan tanpa amarah membabi buta. Dengan suara dingin, Rina berbisik cukup keras untuk didengar semua orang, "Belajarlah menghormati perempuan, sebelum kehormatanmu sendiri hancur." Kata-kata itu mengunci Doni dalam rasa malu yang lebih tajam daripada rasa sakit di tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya,
Doni, preman pasar yang ditakuti itu, menundukkan kepala tanpa berani melawan. Suasana pasar yang semula mencekam kini berubah aneh. Orang-orang mulai berbisik, lalu perlahan beberapa dari mereka menahan tawa. Di hadapan semua mata yang menyaksikan, Doni, preman pasar yang selama ini ditakuti, kini berlutut tak berdaya di bawah tekanan tangan seorang gadis muda. Beberapa pedagang, yang selama ini diam karena takut, kini mulai berani tersenyum kecil, seakan keadilan yang mereka impikan selama ini akhirnya datang. Rina melepas kuncian pelan-pelan, membiarkan Doni jatuh tersungkur ke tanah. Doni terbatuk pelan, bukan karena luka serius, melainkan karena rasa malu yang begitu berat menghimpit dadanya. Ia ingin marah, ingin melawan, tapi tubuhnya sudah tidak mau menurut. Lebih dari itu, keberanian palsunya telah hancur berantakan di depan semua orang. Anak buah Doni berdiri terpaku, tidak ada yang berani mendekat untuk membantu. Mereka tahu, satu gerakan salah saja bisa membuat Rina berbalik menghabisi mereka juga. Mereka hanya bisa saling berpandangan, kebingungan antara kesetiaan dan ketakutan. Sebagian mulai perlahan-lahan mundur, berusaha menghilang dari kerumunan. Sementara itu, Pak Sastro akhirnya memberanikan diri maju. Dengan suara lantang, ia berkata, "Sudah cukup. Di pasar ini, kami ingin berdagang dengan tenang. Tidak ada lagi tempat untuk preman yang cuma bisa menggertak perempuan." Sorak-sorai kecil mulai terdengar dari sudut-sudut pasar. Para pedagang, yang tadinya membisu karena ketakutan, kini mulai menemukan suaranya. Rina hanya memandang semua itu dengan dingin. Baginya, urusannya dengan Doni sudah selesai. Ia membungkuk sebentar, mengambil tas belanjaannya yang sempat terjatuh, lalu berdiri kembali dengan tenang. "Aku tidak datang ke sini untuk berkelahi," katanya sambil menatap lurus ke arah Doni, "tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak." Doni menggertakkan giginya, berusaha mengangkat dirinya dengan sisa tenaga. Tapi matanya kini penuh ketakutan. Ia tahu, dalam satu hari, semua pengaruhnya di pasar ini lenyap begitu saja. Namanya, yang dulu disegani, kini menjadi bahan ejekan. Lebih menyakitkan lagi, semuanya terjadi di hadapan orang-orang yang dulu menunduk hormat kepadanya. Saat Rina melangkah pergi, semua mata mengikutinya. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Bahkan, beberapa pedagang tanpa sadar memberi jalan, seolah menghormati keberaniannya. Rina berjalan ringan, membiarkan langkah-langkahnya yang anggun menjadi tanda berakhirnya era ketakutan di pasar itu. Doni hanya bisa duduk diam di tanah yang kotor, menatap punggung Rina yang semakin menjauh. Di dalam hatinya, ia sadar bahwa ia telah kalah, bukan hanya dalam pertarungan, tapi juga dalam harga diri. Dan untuk seorang preman sepertinya, itu adalah hukuman paling menyakitkan yang tidak akan pernah ia lupakan. Di sudut pasar yang kini mulai ramai kembali, Doni duduk di antara debu dan tumpahan sayuran. Ia tidak bicara, hanya menatap kosong ke depan. Anak buahnya, yang biasanya setia mengekor, kini berjarak, takut terseret amarahnya. Dendam membara di dada Doni. Kekalahan itu membakar egonya lebih parah daripada luka di tubuhnya. Dalam pikirannya, Rina bukan hanya mempermalukannya, tapi juga menghapus harga dirinya di mata semua orang. "Tak akan kubiarkan begitu saja," gumam Doni dengan suara parau, matanya menyipit penuh kebencian. Ia meremas tanah di bawahnya, seakan ingin menggenggam semua rasa malu itu dan membalasnya berkali-kali lipat. Ia tidak peduli lagi apakah harus curang atau mengerahkan segala cara kotor, yang penting gadis itu harus merasakan sakit yang sama, bahkan lebih. Sementara itu, di sisi lain pasar, para pedagang berkumpul berbisik-bisik. Nama Rina mulai beredar dari mulut ke mulut. Mereka membicarakan betapa cepat dan lihainya gerakan gadis itu, seolah-olah ia bukan manusia biasa. "Dia pasti orang perguruan," kata salah satu pedagang muda. "Kalau kulihat dari gerakannya, kayaknya PSHT," sahut Pak Sastro, penuh kekaguman. Berita tentang kehebatan Rina menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Banyak yang mengangguk-angguk kagum, ada juga yang baru berani mengutuk Doni dan anak buahnya, setelah selama ini hanya bisa diam ketakutan. Seakan-akan keberanian Rina membuka mata semua orang bahwa mereka tidak harus tunduk pada kekuasaan premanisme. Rina sendiri sudah jauh dari kerumunan, berjalan pelan menuju parkiran motor. Di wajahnya tidak ada raut kemenangan atau kesombongan. Ia tahu, dalam pertarungan tadi, ia hanya bertahan untuk menjaga kehormatannya. Tapi dalam hatinya, ia sadar, mengalahkan orang seperti Doni kadang bukan akhir dari masalah,
melainkan awal dari bahaya baru. Di balik tenda pasar, Doni mengumpulkan beberapa anak buah setianya yang masih tersisa. Dengan suara rendah tapi syarat kemarahan, ia memerintahkan mereka, cari tahu siapa dia, dari mana asalnya, kalau perlu, kita datangi tempat tinggalnya. Anak-anak buahnya, yang masih ketakutan, hanya mengangguk patuh, meskipun dalam hati mereka bergidik membayangkan menghadapi gadis sehebat Rina. Langit mulai menggelap, pertanda malam akan turun. Tapi amarah di hati Doni tidak kunjung surut, malah semakin berkobar. Ia merasa nama besarnya terancam punah jika tidak segera membalas. Dan bagi Doni, tidak ada yang lebih mengerikan daripada menjadi bahan olok-olok di dunia preman pasar, dunia yang keras, di mana kekuatan dan rasa takut menentukan siapa yang berkuasa. Di kejauhan, Rina menyalakan motornya dan melaju perlahan meninggalkan pasar. Ia tidak sadar bahwa di balik langkah kemenangannya hari ini, bara dendam telah dinyalakan. Dan dendam itu, cepat atau lambat, akan mencoba mencarinya. Malam itu, pasar Gading sepi lebih cepat dari biasanya. Pedagang-pedagang pulang lebih awal, masih dihantui kejadian siang tadi. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, Doni dan beberapa anak buah setianya duduk melingkar, wajah-wajah mereka tegang. Doni menatap meja kayu retak di depannya dengan pandangan kosong, pikirannya dipenuhi satu nama, Rina. Kita harus tahu siapa dia, sebelum dia hancurin nama kita sepenuhnya, geram Doni dengan suara berat. Anak buahnya, Harry, membuka suara, gue tadi sempat tanya-tanya, Bang. Katanya, Rina itu anak salah satu pelatih silat di kampung sebelah. Dari kecil udah ditempa di perguruan PSHT. Kalimat itu membuat Doni mengangkat wajahnya, matanya menyala-nyala. PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate, adalah nama yang tidak main-main. Di dunia bawah, semua preman tahu, berurusan dengan anggota PSHT bisa berujung petaka. Kampung mana? Desak Doni cepat. Harry menelan ludah sebelum menjawab, Kampung Karangjati, Bang, katanya keluarga dia di sana disegani, bukan cuma karena silatnya, tapi juga karena mereka orang-orang baik. Ucapan itu membuat Doni semakin gelisah. Berurusan dengan pendekar yang dihormati bukan perkara ringan. Tapi amarahnya sudah terlalu dalam untuk dipadamkan. Doni mengepalkan tinjunya, baik atau enggak, dia udah bikin gue malu. Malam ini juga, kita samperin kampungnya. Kita kasih pelajaran. Beberapa anak buahnya saling pandang, ada yang ragu, tapi tak seorang pun berani membantah. Mereka tahu, saat Doni sudah memutuskan, tak ada yang bisa menghentikannya, kecuali dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah sederhana di Karangjati, Rina duduk di beranda, menatap bulan sabit yang tergantung di langit. Ayahnya, Pak Wiryo, seorang pelatih silat senior, duduk di sampingnya sambil menyeruput teh hangat. Rina menceritakan kejadian di pasar dengan tenang, tanpa membesar-besarkan. Wajah Pak Wiryo tenang, tapi ada sinar kekhawatiran yang melintas di matanya. Kau sudah bertindak benar, Nak, ujar Pak Wiryo pelan. Tapi ingat, orang seperti Doni tak akan diam. Mereka hanya tahu membalas, bukan memperbaiki. Rina mengangguk, sudah siap dengan segala kemungkinan. Dalam hatinya, ia tahu malam ini atau besok, badai pasti akan datang. Tapi ia juga yakin, kebenaran harus tetap dibela, berapapun harga yang harus dibayar. Di sisi lain, Doni dan gerombolannya mulai bergerak diam-diam. Motor-motor butut mereka melaju menembus malam, menabrak keheningan jalanan desa. Di balik sorot lampu kendaraan yang redup, tekad jahat mereka mengental. Mereka tidak tahu bahwa di kampung Karangjati, setiap sudut, setiap jalan, telah ditempa oleh tangan-tangan yang terlatih, tangan para pendekar sejati. Dan malam ini, bentrokan antara dunia hitam dan kehormatan para pendekar akan segera pecah. Suasana desa Karangjati yang sunyi di malam hari tiba-tiba terasa berbeda. Motor-motor tua yang dikendarai oleh Doni dan anak buahnya merusak ketenangan malam, suara knalpot yang berdebu menggetarkan udara dingin. Mereka memasuki jalan utama kampung, penuh dengan rasa percaya diri dan kebencian yang menggebu. Di benak mereka, inilah saatnya mereka membayar kekalahan Doni dengan cara yang tak bisa dilupakan. Namun, mereka tidak tahu bahwa setiap jejak mereka telah tercium. Rina, yang lebih dulu tahu bahwa sesuatu akan terjadi, memberi tahu ayahnya. Pak Wiryo, dengan pengalaman bertahun-tahun di dunia silat, mengumpulkan beberapa muridnya yang setia. Di balik bayang-bayang pohon bambu, mereka menyusun strategi dengan tenang, siap menghadapi apapun yang datang.
Rina berdiri di tengah, matanya tajam menatap ke depan, siap untuk bertindak. Doni pasti tidak akan menyerah begitu saja, kata Pak Wiryo sambil melirik ke arah Rina. Dia datang dengan niat jahat. Kita harus memberi pelajaran, tapi jangan sampai membuat mereka berpikir kita memulai perang. Rina mengangguk. Keberanian yang sama yang ia tunjukkan di pasar tadi, kini diuji kembali. Ia tahu ini bukan sekadar soal balas dendam, tapi tentang membela yang benar. Ketika motor-motor Doni akhirnya tiba di ujung jalan kampung, mereka terkejut. Sepanjang jalan, tidak ada suara, hanya angin malam yang terdengar. Mereka berhenti, mengintip dengan hati-hati. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi udara terasa begitu tegang, seperti badai yang siap meledak kapan saja. "Awas, jangan lengah," bisik Doni kepada anak buahnya, matanya berkeliling mencari tanda-tanda keberadaan lawan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sosok-sosok berpeci hitam muncul, bergerak cepat seperti bayangan. Rina bersama para pendekar muda dari perguruan PSHT sudah siap menghadapi mereka. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya isyarat gerakan tangan dari Pak Wiryo yang membuat mereka bergerak bersiap. Para pendekar membentuk formasi, memberi kesan keteguhan yang menakutkan. Doni memimpin gerombolannya dengan senyum mengejek. "Sekarang kalian akan tahu, siapa yang lebih kuat," teriaknya seraya melompat dari motornya, menghunus pisau kecil yang kini terasa seperti simbol kemarahannya. Anak buahnya juga mengikuti, masing-masing bersenjata, siap menghadapi apapun yang datang. Tapi mereka tidak tahu, bahwa di hadapan mereka ada kekuatan yang tidak bisa mereka ukur dengan pisau atau kekasaran. Saat pertarungan dimulai, seakan-akan waktu berhenti. Rina bergerak cepat, tangannya menyentuh lengan Doni yang mengayunkan pisau dengan penuh kemarahan. Gerakan Rina begitu halus, pisau itu terpelintir dari tangan Doni, terjatuh ke tanah dengan bunyi keras. Dalam sekejap, ia memanfaatkan kelengahan Doni, memutar tubuhnya dan menendang perut Doni dengan kekuatan yang membuat pria itu terjungkal beberapa langkah mundur. Doni terengah, tubuhnya terpelanting, namun ia segera bangkit. "Kalian pikir ini selesai begitu saja?" teriaknya dengan suara serak, diikuti oleh teriakan anak buahnya yang mulai maju. Tapi mereka tak tahu bahwa setiap langkah mereka semakin mendekat ke kekalahan. Para pendekar PSHT sudah menyiapkan diri, tidak ada yang ragu lagi, ini adalah pertarungan antara keteguhan jiwa dan kebodohan yang penuh nafsu. Pertarungan di tengah malam semakin mencekam. Suara benturan tubuh, tendangan, dan suara desisan angin terdengar seiring dengan pertarungan sengit antara para pendekar PSHT dan anak buah Doni. Rina bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti mata manusia biasa. Setiap gerakan, setiap tendangan, dan setiap pukulan adalah kombinasi sempurna antara kekuatan dan ketepatan. Ia bergerak tanpa rasa takut, hanya dengan satu tujuan, membela kehormatan, dan mengakhiri semua ini. Doni yang terjatuh sejenak, berusaha bangkit. Napasnya terengah, matanya dipenuhi kebencian yang membara. Ia menatap Rina dengan tatapan tajam, membenci dirinya yang telah kalah begitu mudah. "Kamu kira, kamu lebih hebat, kemenanganmu hanya sementara," teriak Doni, suaranya penuh amarah. Ia mencoba menyerang lagi, kali ini dengan gerakan yang lebih brutal, berharap bisa mengejutkan Rina. Namun, Rina sudah mengetahui gerakan itu. Dengan gesit, ia melompat ke samping, menghindari serangan Doni yang datang dengan kecepatan tinggi. Ia menatap Doni sejenak, membaca gerakannya, lalu tanpa ampun, memanfaatkan kekuatan alam dan tubuhnya untuk menendang keras ke arah kaki Doni. Seketika itu, kaki Doni terpelintir, dan ia jatuh terjungkal ke tanah dengan suara keras, kesakitan. Doni merintih, tubuhnya terkulai lemas. Keangkuhannya selama ini hancur dalam sekejap. Ia tergeletak di tanah, wajahnya penuh keringat dan darah, matanya yang dulu penuh kepercayaan diri kini tampak kosong. Ia mencoba mengangkat tubuhnya, namun gerakan itu terasa begitu berat. "Kamu akan menyesal," bisiknya. Suara hampir hilang oleh rasa sakit yang menghujam tubuhnya. Rina berdiri tegak di hadapannya, tidak ada rasa sombong atau kemenangan di wajahnya. Ia menatap Doni dengan pandangan penuh kasih sayang yang jauh dari permusuhan. "Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, Doni," kata Rina dengan suara lembut, namun tegas. "Ini tentang pilihanmu. Kamu masih bisa berubah, jika kau mau." Kata-kata itu menyentuh hati Doni yang terbaring lemah. Namun, amarah dan kebenciannya begitu dalam, membuatnya menatap Rina dengan tatapan penuh kekecewaan.
Anak buah Doni yang melihat kekalahan pemimpin mereka mulai ragu. Mereka mundur perlahan, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa di antaranya menunduk malu, merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka sadar, kekuasaan yang mereka miliki selama ini hanyalah ilusi. Di hadapan seorang pendekar sejati, mereka hanyalah pecundang. Pak Wiryo yang sejak awal mengawasi pertarungan, akhirnya melangkah maju. "Doni," katanya, suaranya penuh bijaksana. "Kamu tidak harus melanjutkan jalan ini. Sisa hidupmu masih panjang, dan ada cara untuk kembali pada yang benar." Doni menatap Pak Wiryo, ragu sejenak, tetapi di dalam hatinya, rasa lelah mulai mengalahkan amarahnya. Dia tahu, ini bukan hanya tentang kekalahan fisik, tetapi juga kegagalan untuk menaklukkan diri sendiri. Dengan sisa-sisa tenaga, Doni perlahan mengangkat tubuhnya, menatap Rina sekali lagi. Aku tidak tahu, jika bisa berubah," katanya, suara serak penuh kebingungan. Rina mengulurkan tangannya, dan dengan penuh kesabaran berkata, "Setiap orang bisa berubah, Doni. Tapi itu harus dimulai dari dalam hati." Dan malam itu, meskipun ada banyak pertarungan fisik yang meledak, pertempuran terbesar Doni adalah melawan egonya sendiri, dan disinilah, perjalanan menuju perubahan dimulai. Pagi di Karangjati begitu damai. Matahari perlahan terbit, menyinari bumi dengan sinarnya yang lembut. Setelah malam penuh ketegangan dan pertempuran yang menegangkan, kini kampung itu kembali sunyi. Rina duduk di depan rumahnya, matanya menatap horizon, merenung. Pagi ini, tidak hanya udara yang segar, tetapi juga perasaan damai yang perlahan memenuhi hatinya. Ia tahu, meskipun pertarungan fisik telah selesai, perjuangan untuk perubahan sejati masih panjang. Doni duduk di sebuah bangku kayu di pojok kampung. Tubuhnya masih terasa lelah, dan wajahnya penuh tanda-tanda keletihan. Namun, ada perubahan dalam dirinya. Pandangan matanya yang sebelumnya penuh kebencian dan amarah kini mulai lebih tenang. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa terlahir kembali. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, seolah beban berat yang ia pikul selama bertahun-tahun telah terlepas sedikit demi sedikit. Doni mengingat kata-kata Rina malam itu. "Kamu bisa berubah." Kata-kata itu bergema di pikirannya, terus berulang. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Kekuatan fisik yang dulu ia banggakan kini terasa tidak berarti. Yang ia butuhkan sekarang adalah kekuatan dalam diri, untuk melawan kebiasaan buruk yang telah membelenggu dirinya selama ini. Perubahan itu memang sulit, tapi ia tahu ia harus memulainya. Pagi itu, Pak Wiryo mendekatkan dirinya pada Doni. "Kamu datang ke sini bukan hanya untuk mencari kekuatan fisik, Doni," katanya dengan bijaksana. "Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk memilih jalan yang benar." Doni menatap Pak Wiryo, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan dalam setiap kata yang keluar dari mulut orang tua itu. Ia merasa, ini adalah kesempatan kedua yang tak boleh disia-siakan. Rina datang menghampiri mereka, senyum lembut menghiasi wajahnya. "Bagaimana, Doni?" tanyanya dengan hati-hati. Doni menatapnya, matanya penuh rasa terima kasih. "Aku akan berusaha," jawabnya, suara itu penuh keteguhan yang baru ditemukan. "Aku akan berlatih, bukan hanya fisik, tapi juga hati." Rina mengangguk, hatinya terasa lega. Ia tahu, jalan itu akan sulit, tapi ia juga tahu Doni punya potensi untuk berubah. Selama beberapa bulan berikutnya, Doni memulai hidup baru. Ia tidak lagi menghabiskan waktu di jalanan dengan gengnya, melainkan mulai mengikuti latihan-latihan di perguruan PSHT. Meskipun awalnya berat, ia tidak pernah menyerah. Setiap gerakan yang diajarkan oleh Pak Wiryo dan Rina membuatnya semakin memahami arti kedamaian. Di bawah bimbingan mereka, ia belajar untuk mengendalikan emosinya, menanggalkan kebiasaan buruk yang dulu selalu menghantuinya. Kampung Karangjati pun merasakan perubahan yang besar. Masyarakat yang dulu takut dengan keberadaan Doni dan gengnya, kini melihat sosok Doni yang berbeda. Ia tidak lagi dikenal sebagai preman, melainkan sebagai seseorang yang berusaha memperbaiki diri. Rina dan Pak Wiryo tetap berada di sisinya, memberikan bimbingan dan dukungan yang ia butuhkan. Kepercayaan masyarakat pun perlahan tumbuh, melihat perubahan yang nyata. Suatu pagi, Doni berdiri di depan rumah Pak Wiryo, menatap langit yang cerah. Ia merasa damai, merasa hidupnya kini lebih berarti. "Terima kasih," katanya dalam hati, mengenang semua yang telah ia lalui.
Ini baru permulaan. Rina muncul di sampingnya, senyum mereka bertemu. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka tahu, perjalanan Doni baru saja dimulai, dan meskipun penuh tantangan, ia sudah berada di jalan yang benar. Hari demi hari berlalu, dan Doni mulai merasa perubahan itu memang nyata. Perguruan PSHT telah menjadi rumah keduanya, tempat ia mengasah tidak hanya fisik, tetapi juga hati. Namun, semakin dalam ia memasuki dunia ini, semakin ia sadar bahwa ujian terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Rasa takut dan ketakutan akan masa lalunya sering menghantuinya, membuatnya ragu apakah ia bisa benar-benar berubah. Rina sering mengingatkan Doni untuk tidak takut menghadapi dirinya sendiri, untuk menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Namun, meskipun kata-kata itu penuh makna, kenyataannya jauh lebih sulit. Setiap kali ia berlatih, bayang-bayang kebiasaan buruknya muncul kembali, mencoba menggoda dan menguji ketahanannya. Pernah sekali, saat ia berjalan di pasar, ia bertemu dengan beberapa orang dari masa lalunya yang masih berusaha mengingatkan dirinya untuk kembali ke dunia gelap yang ia tinggalkan. "Kenapa kamu berubah, Doni?" tanya seorang dari mereka, suara menggoda yang penuh dengan penyesalan palsu. "Kamu tahu kan, dunia ini butuh orang seperti kamu, yang kuat, yang tak kenal takut." Doni terdiam sejenak, hatinya bergejolak, tubuhnya seperti terhimpit antara dua dunia. Dunia yang gelap, penuh kekuasaan dan kekerasan, dan dunia baru yang ia pilih, penuh dengan kedamaian dan pengendalian diri. Namun, saat matanya bertemu dengan mata orang itu, ia menyadari bahwa itu adalah ujian yang lebih besar daripada pertarungan fisik apapun. Mereka tidak hanya menggoda fisiknya, tetapi mencoba menggoyahkan keputusan hatinya. Doni merasa seakan ada sesuatu yang menjeratnya, sebuah tali masa lalu yang kuat dan sulit dilepaskan. Namun, di saat yang sama, ia mendengar suara Pak Wiryo dalam pikirannya, kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri. "Jika kamu bisa mengalahkan dirimu sendiri, tidak ada yang bisa mengalahkanmu." Doni menghela napas panjang, menyadari bahwa ini adalah titik balik dalam perjalanannya. Dengan perlahan, ia menjauh dari orang-orang itu, melangkah dengan tegas, dan menyadari bahwa keputusan untuk berubah bukanlah sekadar keputusan semalam, tetapi sebuah jalan panjang yang harus ditempuh setiap hari. Rina, yang mengamatinya dari kejauhan, mendekat dan memberikan senyum bangga. "Itu langkah yang benar, Doni," katanya lembut, meskipun ia tahu ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih berat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Doni kembali ke perguruan PSHT untuk berlatih lebih keras lagi. Kali ini, tidak ada lagi rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa meskipun masa lalunya terus menghantuinya, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Latihan menjadi lebih intens, dan setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah simbol dari niat bulatnya untuk menjadi lebih baik. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menantinya. Pak Wiryo memperhatikan perkembangan Doni dengan seksama. "Kamu semakin kuat," katanya, "tapi ingat, kekuatanmu tidak hanya diukur dari kemampuan bertarung. Kekuatan sejati adalah bagaimana kamu bisa menahan godaan yang datang dalam hidup ini." Doni hanya mengangguk, matanya penuh tekad. Ia tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah membantunya, dan yang lebih penting, ia tidak ingin mengecewakan dirinya sendiri. Pagi itu, saat langit masih dipenuhi kabut, Doni berdiri di tengah halaman perguruan, menatap jauh ke depan. Ia merasa, meskipun perjalanannya berat, ia sudah berada di jalur yang benar. "Aku akan bertahan," katanya dalam hati, berjanji pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ujian besar belum berakhir, namun kini ia lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapinya. Doni telah menjalani hari-hari penuh latihan dan pengendalian diri, namun suatu hari, sebuah pertemuan tak terduga membawa segala upaya kerasnya ke ujian yang lebih besar. Saat ia melangkah keluar dari perguruan, di sudut jalan, ia melihat sosok yang tak asing baginya. Dedi, teman lama dari gengnya yang dulu, berdiri dengan tatapan tajam, seolah menunggu kedatangannya. "Doni, lama tak jumpa," katanya, suaranya penuh dengan nada kekasaran. "Kau sudah lupa dengan kita, iya?" Doni berhenti sejenak, hatinya bergejolak. Dedi adalah salah satu sahabat lamanya yang pernah berperan besar dalam dirinya jatuh ke dalam dunia hitam. Kawan yang dulu sering memintanya ikut dalam berbagai tindakan kekerasan. Melihat Dedi berdiri di depannya, menantang, membuat luka lama terbuka kembali. Dalam sekejap,
seluruh kenangan itu muncul, mengguncang fondasi keyakinan yang telah ia bangun dengan susah payah. Kenapa kamu berhenti, Donnie? Ini bukan hidupmu. Kita bisa punya segalanya, seperti dulu, ujar Daddy. Senyum jahatnya terlihat begitu memikat, mencoba menarik Donnie kembali ke jalan yang gelap. Lihat, semua ini mudah, tanpa aturan, tanpa harus mengontrol diri. Semua yang kita inginkan, tinggal ambil. Kata-kata itu seperti pisau yang menggores hati Donnie. Sesaat, ia merasa ragu, cemas. Terkadang godaan itu datang begitu manis, menebar janji kekuasaan dan kebebasan tanpa batas. Namun, ingatan akan Rina dan Pak Wiryo muncul di benaknya. Mereka yang selalu mengingatkan Donnie untuk menjaga arah hidupnya. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memilih jalan yang benar, kata Pak Wiryo dalam ingatannya. Ia teringat saat Rina menyemangatinya untuk tetap kuat dan tidak mudah tergoda oleh masa lalu. Meskipun hatinya bergejolak, Donnie tahu ini adalah ujian terakhir untuk menguatkan pilihannya. Daddy semakin mendekat, melihat kebimbangan Donnie. Donnie, jangan jadi pengecut. Kamu lebih dari itu. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh rasa takut akan masa depan. Hidupmu masih bisa kembali seperti dulu, penuh kendali dan kebebasan. Semua orang butuh pengaruh seperti kita. Daddy mendekatkan wajahnya, mempertegas tawarannya, namun Donnie tetap berdiri tegak, napasnya dalam. Ia tahu, inilah saatnya membuktikan bahwa perubahan itu bukanlah sekadar kata-kata, melainkan pilihan yang harus terus diperjuangkan. Tiba-tiba, tanpa memberi ruang untuk keraguan lebih jauh, Donnie menggelengkan kepala dengan tegas. Aku bukan orang yang sama lagi, Daddy. Dan aku tidak akan kembali ke sana. Aku sudah memilih jalan yang benar, jawabnya, suara berat namun penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia merasa beban masa lalu yang berat perlahan terangkat. Namun, ia tahu godaan ini belum selesai. Daddy tidak akan menyerah begitu saja. Daddy memandangnya dengan tatapan dingin, penuh amarah. Kamu akan menyesal, Donnie. Jalan yang kamu pilih itu penuh kebohongan dan kepalsuan, kata Daddy dengan sengit. Namun Donnie tidak terpengaruh. Ia tetap berdiri tegak, melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalunya yang gelap. Rina, yang sejak tadi mengamatinya dari jauh, mendekat, berdiri di samping Donnie dengan senyuman penuh kebanggaan. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat, Donnie, katanya dengan lembut. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Dengan langkah pasti, Donnie dan Rina berjalan bersama, meninggalkan Daddy yang masih terdiam di tempatnya. Setiap langkah yang mereka ambil adalah simbol dari perjalanan panjang yang telah dan akan terus mereka jalani. Donnie tahu bahwa ujian belum berakhir. Dunia luar masih penuh godaan, namun ia juga tahu bahwa dengan setiap keputusan yang benar, ia semakin dekat dengan kedamaian yang sejati. Hari-hari setelah pertemuan dengan Daddy berlalu dengan tenang, tetapi Donnie merasa ada sesuatu yang tak biasa di dalam dirinya. Meskipun ia terus berlatih dan menjalani hidup baru, perasaan cemas yang tidak bisa dijelaskan terus menghantui. Setiap malam, sebelum tidur, ia merenung dalam-dalam. Rasa takut akan ketidakmampuannya untuk bertahan dengan jalan baru ini mulai merayapi hatinya. Ia mulai meragukan apakah ia benar-benar bisa meninggalkan semua yang pernah dikenalnya begitu lama. Rina, yang selalu ada di sampingnya, menyadari perubahan sikap Donnie. Ia melihat kekhawatiran di mata Donnie, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Ada apa, Donnie? Kamu tidak terlihat seperti biasanya, kata Rina suatu sore, saat mereka duduk bersama setelah latihan. Donnie menghela napas panjang, matanya memandang ke bawah. Rina, aku takut aku tidak cukup kuat untuk bertahan. Dunia ini, godaan dan kebiasaan buruk itu, mereka terus datang menghantuiku, jawab Donnie, suaranya penuh kecemasan. Rina menatapnya dalam-dalam, lalu dengan lembut ia berkata, perubahan bukanlah hal yang mudah, Donnie. Terkadang, yang terberat adalah melawan dirimu sendiri. Kamu sudah melewati banyak hal, dan aku percaya kamu bisa lebih dari ini. Kata-kata Rina mengingatkannya bahwa ia bukan hanya berjuang dengan dunia luar, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ia harus mengalahkan ketakutannya, menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian. Malam itu, Donnie duduk sendirian di halaman perguruan, memandang langit yang penuh bintang. Pikiran-pikirannya berlarian, memikirkan masa lalu dan bagaimana ia bisa jatuh begitu dalam-dalam. Hidup yang penuh dengan kebohongan dan kekerasan. Namun, ia tahu bahwa jika ia ingin berubah,
ia harus melepaskan segala sesuatu yang mengikatnya pada masa lalu. Ia harus berdamai dengan ketakutannya dan menerima kenyataan bahwa perubahan membutuhkan waktu. Pagi berikutnya, Pak Wiryo menghampirinya saat ia selesai berlatih. "Doni," katanya dengan suara penuh kebijaksanaan, "perjalanan ini tidak hanya tentang kekuatan fisik. Yang paling sulit adalah mengendalikan pikiran dan perasaanmu. Ketika kamu bisa mengalahkan dirimu sendiri, tidak ada yang bisa menghalangimu." Doni mengangguk pelan, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Pak Wiryo. Ia tahu, apa yang dikatakan Pak Wiryo benar. Ujian terbesar yang harus ia hadapi bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Hari itu, Doni merasa ada perubahan kecil dalam dirinya. Ketakutannya tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia mulai belajar untuk tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia tahu ia harus berjuang lebih keras lagi, untuk bisa bertahan dalam dunia baru yang ia pilih. Ia kembali berlatih dengan tekun, namun kali ini dengan niat yang lebih kuat. Ia tidak hanya berlatih untuk menguasai teknik bela diri, tetapi juga untuk mengendalikan emosinya, untuk menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Namun, meskipun Doni mulai merasa sedikit lebih baik, dunia luar tetap menantang. Sebuah kejadian kecil namun mengguncang terjadi beberapa hari setelahnya. Doni mendengar kabar bahwa Dedi, sahabat lamanya, kembali terlibat dalam sebuah keributan besar. Gengnya telah kembali meresahkan banyak orang, dan Dedi menghubungi Doni, mengajaknya bergabung kembali. "Kamu tidak bisa terus berada di sana, Doni," kata Dedi lewat telepon. "Kami membutuhkanmu. Kembali saja, sebelum semuanya terlambat." Doni menatap telepon genggamnya, hatinya berdebar. Suara Dedi menggema di kepalanya, mencoba menggoyahkan keteguhannya. Namun, ia ingat kata-kata Rina dan Pak Wiryo. Ia mengerti bahwa keputusan ini lebih dari sekadar memilih antara dua dunia. Ini adalah tentang siapa dirinya yang sebenarnya, siapa yang ia ingin menjadi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Doni menekan tombol untuk menutup telepon. Ia tahu, ini adalah langkah penting untuk mengukuhkan komitmennya pada perubahan yang telah ia pilih. Keesokan harinya, udara pagi terasa begitu berat bagi Doni. Pikirannya masih dipenuhi dengan percakapan telepon dengan Dedi yang terus berulang dalam benaknya. Hati Doni diliputi perasaan galau yang tak terhingga. Ia tahu bahwa masa lalunya tak akan pernah bisa sepenuhnya pergi, dan godaan itu akan selalu ada, mengintai dari balik bayang-bayang. Namun, ia juga tahu bahwa pilihan yang ia ambil kini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang jalan hidup yang lebih besar dan lebih bermakna. Rina melihat kecemasan di wajah Doni. "Kamu kelihatan tidak tenang, Doni. Ada apa?" tanyanya dengan lembut, mencoba menyentuh hatinya. Doni menatapnya, matanya penuh dengan kebimbangan. "Dedi menghubungiku lagi. Dia ingin aku kembali. Dunia ini, aku tidak bisa lepas begitu saja, Rina," jawab Doni dengan suara serak. Rina terdiam sejenak, merasakan betapa berat beban yang sedang dipikul oleh Doni. Ia tahu, godaan itu tidak bisa dianggap remeh, terutama ketika ia datang dari orang-orang yang telah lama ada dalam hidupnya. Namun, Rina tidak membiarkan Doni tenggelam dalam kebimbangannya. "Doni, kamu sudah memilih jalanmu. Jalan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Dan meskipun dunia ini penuh godaan, kamu punya kekuatan untuk menolaknya. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu." Kata-kata Rina memberikan sedikit ketenangan dalam hati Doni, namun ia masih merasa terombang-ambing antara dua dunia yang sangat berbeda. Saat itu, Pak Wiryo datang menghampiri mereka. Melihat ekspresi Doni yang cemas, ia menyadari bahwa saat ini adalah saat yang krusial. "Doni," kata Pak Wiryo dengan suara berat, "pilihan yang kamu buat bukan hanya tentang menghindari jalan lama. Ini juga tentang bagaimana kamu menghadapi masa depanmu. Ingat, apa yang kita lakukan hari ini menentukan siapa kita di masa depan." Kata-kata itu terasa seperti cambukan di hati Doni. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan ini dengan bijaksana, atau ia akan kehilangan apa yang telah ia perjuangkan. Siang itu, Doni berjalan sendirian menuju tempat yang biasa ia kunjungi saat ingin menenangkan pikiran. Tempat itu adalah sebuah tepi sungai yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia duduk di atas batu besar, memandang aliran air yang tenang. Semuanya terasa begitu tenang, namun di dalam dirinya, perasaan cemas semakin menggelora. Ia tahu, jika ia kembali ke jalan yang ditawarkan Dedi, ia akan kehilangan semua yang telah ia capai. Tapi, di sisi lain,
Ia merasa seolah-olah dunia itu memanggilnya kembali. Tak lama kemudian, Dedi muncul di hadapannya, dengan senyum yang tidak bisa dipahami Doni. "Apa, Doni, kamu masih ragu? Kami bisa mulai dari awal. Semua yang kita inginkan ada di sini. Jangan sia-siakan kesempatan ini," kata Dedi dengan cara yang penuh tekanan, seolah memaksa Doni untuk kembali. Doni menatap Dedi, matanya kosong namun penuh dengan keteguhan. "Dedi, aku tidak bisa. Aku sudah memilih jalan ini, meskipun aku tahu itu sulit. Aku tidak bisa kembali lagi," jawab Doni dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya ada kekuatan yang sedang diuji. Dedi terdiam, tatapannya tajam seperti pisau. Ia tidak mengira Doni akan menolaknya begitu saja. "Kamu akan menyesal, Doni. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi di depan. Kami adalah keluarga, dan kamu memilih untuk meninggalkan semuanya." Dedi berkata dengan nada marah, namun Doni tetap teguh. "Ini bukan tentang meninggalkan keluarga, Dedi. Ini tentang memilih hidupku sendiri," jawab Doni, suara hatinya penuh keyakinan. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya. Dedi menggeram dan berbalik pergi, meninggalkan Doni yang tetap duduk di atas batu besar itu. Doni memandang Dedi yang semakin menjauh, hatinya terasa lega namun ada rasa kosong yang tak terhindarkan. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Godaan dan rintangan masih akan datang, namun kini ia yakin, ia sudah berada di jalan yang benar. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi, ia siap menghadapi apapun yang datang dengan keberanian baru yang ditemukan dalam dirinya. Malam itu, Doni duduk termenung di pojok perguruan, matanya memandang jauh ke depan, namun pikirannya jauh melayang. Meskipun ia telah menolak tawaran Dedi, perasaan tidak tenang masih terus menghinggapi dirinya. Ia tahu bahwa menanggalkan masa lalu bukanlah hal yang mudah, dan rasa takut itu semakin nyata. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu disertai dengan keraguan, apakah ia benar-benar mampu bertahan. Rina, yang melihat kegelisahan Doni, mendekatinya dengan hati-hati. "Doni, kamu masih merasa ragu?" tanyanya, duduk di sampingnya. Doni mengangguk, meskipun ia berusaha sekuat mungkin untuk tidak menunjukkannya. "Aku merasa seperti setiap langkahku di jalan ini selalu disertai dengan bayang-bayang masa lalu," jawab Doni dengan suara berat. Rina menatapnya dengan lembut, menyadari bahwa ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental dan hati yang lebih dalam. "Masa lalu tidak bisa kita lupakan, Doni, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan kita." Pak Wiryo muncul tiba-tiba di hadapan mereka, membawa sebuah kabar yang mengejutkan. "Doni," katanya dengan serius, "ada ujian yang lebih besar yang menantimu. Bukan hanya fisik, tapi mental dan hatimu yang akan diuji. Jika kamu benar-benar ingin membuktikan dirimu, kamu harus menghadapi ujian ini." Doni menatap Pak Wiryo dengan bingung. "Apa ujian itu, Pak?" tanyanya. Pak Wiryo hanya mengangguk dan berkata, "Kamu akan menghadapi tantangan dari luar yang akan mengguncang keyakinanmu. Ini adalah bagian dari perjalananmu." Keesokan harinya, Doni menerima kabar bahwa Dedi kembali mengirimkan orang-orangnya untuk mengajaknya kembali ke jalan lama. Namun kali ini, cara yang mereka pilih jauh lebih keras. Doni tahu, ini adalah saat di mana ia harus menunjukkan tekadnya. Jika ia gagal kali ini, semuanya yang telah ia bangun akan hancur dalam sekejap. Tiba-tiba, ia merasa berat untuk melangkah keluar dari perguruan, tapi di saat yang sama, rasa marah dan keberanian muncul dari dalam dirinya. Ia tidak bisa mundur. Di tengah jalan, Doni dihadang oleh sekelompok orang yang dikirim oleh Dedi. Mereka tidak hanya mengajak, tapi juga mengancam, dan menawarkan cara-cara lama yang begitu familiar. "Kamu tidak bisa lari dari ini, Doni," kata salah seorang dari mereka dengan nada mengejek. Doni merasakan darahnya mendidih. Tanpa berkata apa-apa, ia memandang mereka satu persatu. Ia tahu, ini bukan hanya perkelahian fisik, tetapi ujian untuk melihat apakah ia bisa mengendalikan dirinya. Saat pertarungan dimulai, Doni bergerak dengan cepat dan penuh ketenangan, menghindari setiap serangan yang datang. Ia bukan hanya mengandalkan teknik, tetapi juga kesabaran dan pengendalian diri. Setiap pukulan yang ia balas bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa ia bisa mengatasi dorongan emosinya. Beberapa kali, ia hampir terprovokasi untuk menggunakan kekerasan lebih dari yang diperlukan,
namun ia tetap tegar, mengingat kata-kata Rina dan Pak Wiryo. Setelah beberapa lama, pertarungan itu berakhir. Orang-orang yang dikirim oleh Dedi mundur dengan wajah kecewa. Doni berdiri tegak, napasnya terengah-engah, namun hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu, ujian ini adalah langkah penting dalam perjalanan dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Ketika ia berbalik dan berjalan kembali ke perguruan, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi kemenangan batin yang jauh lebih berarti. Di perguruan, Rina dan Pak Wiryo menyambutnya dengan senyuman penuh makna. Kamu sudah membuktikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan bertarung, Doni, kata Pak Wiryo dengan bangga. Doni tersenyum, meskipun tubuhnya lelah. Aku tahu sekarang, Pak, ini bukan hanya tentang kekuatan luar. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Rina mengangguk setuju, melihat perubahan yang semakin nyata dalam diri Doni. Doni tahu, ia masih harus melalui banyak ujian, namun untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa ia bisa menghadapinya. Malam itu, Doni duduk di beranda perguruan, matanya menatap bintang-bintang yang seolah tidak bisa memberikan jawab atas kerisauan di dalam dirinya. Meskipun ia merasa telah memilih jalan yang benar, sebuah suara dalam hatinya terus bergema, mengingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil pasti ada harga yang harus dibayar. Ia sudah merasakan kepuasan atas kemenangan tadi, namun ada perasaan kosong yang tidak bisa ia hilangkan. Ia ingin bebas, tetapi apakah ia sudah benar-benar bebas? Rina yang melihat Doni termenung, datang mendekat dan duduk di sampingnya. Doni, kamu terlihat jauh. Ada yang mengganggumu? Tanyanya dengan lembut, mencoba membuka hatinya. Doni menatapnya, matanya penuh keraguan. Aku merasa, ada sesuatu yang belum selesai. Masa lalu ini, Rina, seolah terus mengejar aku, tak peduli seberapa keras aku mencoba untuk meninggalkannya, jawab Doni dengan nada yang penuh penyesalan. Rina menggenggam tangannya, memberinya dukungan tanpa kata-kata. Meskipun ia tahu bahwa hanya Doni yang bisa menghadapi perasaan itu. Namun, tak lama kemudian, suara gaduh terdengar dari arah pintu gerbang perguruan. Beberapa orang tampak berlarian menuju area itu. Doni berdiri cepat, rasa waspada langsung menguasai dirinya. Ada apa ini? Tanya Doni dengan suara tegas, matanya menatap Pak Wiryo yang datang tergesa-gesa menghampirinya. Pak Wiryo terlihat cemas. Doni, seseorang dari masa lalu kamu datang. Dia membawa masalah yang besar, kata Pak Wiryo dengan wajah serius. Doni merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu siapa yang dimaksud. Di luar gerbang, berdiri Dedi, sosok yang selalu menjadi bagian dari masa lalunya. Namun, kali ini Dedi datang dengan wajah yang berbeda, lebih serius, lebih mengancam. Aku tahu kamu tidak akan bisa melarikan diri, Doni, kata Dedi, suaranya dipenuhi amarah. Kamu telah memilih jalan yang salah. Kami bukan hanya keluarga, kami adalah segalanya untukmu. Kamu bisa kembali ke tempat yang seharusnya kamu jalani. Doni merasa seakan darahnya mendidih. Ia sudah tahu bahwa ini adalah konfrontasi besar yang tak bisa dihindari. Rina menggenggam tangan Doni dengan erat, memberikan dukungan yang lebih dari sekadar kata-kata. Doni, jangan biarkan dia mempengaruhi kamu lagi. Ini adalah hidupmu, bukan milik orang lain, ujarnya, meskipun ia merasakan kecemasan yang sama. Doni menatap Dedi dengan tegas. Aku tidak akan kembali, Dedi. Apa yang kamu lakukan di masa lalu itu tidak ada hubungannya dengan aku lagi. Aku sudah memilih jalanku, jawab Doni, suaranya penuh dengan keyakinan yang semakin kokoh. Namun, Dedi tidak mengalah. Kalau begitu, kamu akan menyesal, kata Dedi dengan senyum dingin. Tanpa peringatan lebih lanjut, Dedi memerintahkan orang-orangnya untuk maju, menyerang Doni. Disinilah, ujian besar itu dimulai, bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian batin yang paling mendalam. Doni tahu, meskipun ia sudah memilih jalan yang benar, ia harus berhadapan dengan masa lalu yang penuh kekerasan ini. Pertarungan sengit pun terjadi, dan kali ini Doni tidak hanya melawan fisik lawan-lawannya, tetapi juga melawan godaan untuk menggunakan kekuatan yang sama seperti dulu. Setiap gerakan yang dilakukannya terasa berat, namun ia tahu, jika ia menyerah pada dorongan itu, maka ia akan jatuh ke dalam perangkap yang telah ia coba tinggalkan. Namun, Dedi tidak berhenti begitu saja. Ia terus mengolok-olok Doni,
berusaha memprovokasi dengan kata-kata yang tajam, mengingatkan tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu. Akhirnya, setelah serangkaian pertarungan yang melelahkan, Doni berdiri tegak, darah mengalir di wajahnya, tubuhnya penuh luka, tetapi hatinya tetap kokoh. Kamu pikir dengan kekerasan kamu bisa membuat aku kembali? Tidak, Dedi. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku akan tetap di sini. Kamu tidak bisa mengendalikan hidupku lagi, kata Doni dengan suara yang penuh keberanian. Dedi, yang sebelumnya yakin bisa mengalahkan Doni, hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kebencian, tetapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Doni telah menunjukkan bahwa meskipun masa lalu itu datang untuk menghantui, ia tidak akan pernah kembali ke sana.